edukasi, latihan napas ACBT dalam meningkatkan bersihan jalan napas pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa program Nurse Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 2023. Dalam video ini akan dibahas tentang mengenal ACBT, ada definisi dan manfaat ACBT, mengenal derajat sesak napas, dan membahas tahapan latihan ACBT. Apa itu latihan napas ACBT? Latihan napas Active Cycle Breathing Technique atau ACBT merupakan suatu rangkaian latihan pernapasan yang terdiri dari 3 tahapan utama, yakni yang pertama, breathing control atau kontrol pernapasan. Yang kedua, thoracic expansion exercise atau latihan pengembangan dada. Dan yang ketiga, huffing atau forced expiration technique atau hembusan napas secara paksa. Apakah manfaat dari latihan ACBT? Manfaat dari latihan napas ACBT adalah yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan Bapak Ibu untuk mengeluarkan dahak. Yang kedua, mengurangi terjadinya sesak napas berdasarkan skor MMRC dari derajat 3 ke derajat 2. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengembangan dada atau ekspansi dada. Dan yang keempat, dapat menurunkan angka kekambuhan gejala penyakit pernapasan. Pentingnya Bapak Ibu mengenal derajat sesak napas berdasarkan skala MMRC atau Modified British Medical Research Council (MMRC), di mana MMRC ini merupakan suatu skala sederhana dan ukuran standar yang dapat menunjukkan kondisi Bapak Ibu saat mengalami sesak napas yang memiliki efek dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dari Bapak Ibu. Derajat sesak napas ini dibagi berdasarkan aktivitas Bapak Ibu saat mengalami keluhan sesak napas. Derajat 0 ketika sesak napas baru timbul jika melakukan kegiatan berat seperti berolahraga angkat beban, jalan lebih dari 100 meter. Derajat 1, sesak napas timbul bila Bapak Ibu berjalan cepat pada lantai datar atau berjalan di tempat yang sedikit landai. Derajat 2, jika berjalan bersama teman seusia di jalan datar, Bapak Ibu selalu lebih lambat. Atau jika berjalan sendirian di jalan yang datar, Bapak Ibu sering beristirahat untuk mengambil napas. Derajat 3, Bapak Ibu perlu istirahat untuk menarik napas setiap berjalan 100 meter atau setelah berjalan beberapa menit. Derajat 4, sesak napas timbul ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas ringan seperti mandi dan berpakaian. Apa sajakah hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sebelum melakukan latihan teknik ACBT? Yang pertama, atur posisi Bapak Ibu yang nyaman sebelum memulai latihan. Yang kedua, kaji kondisi sesak napas yang Bapak Ibu rasakan sebelum memulai latihan ACBT. Dan yang ketiga, tunda latihan ACBT bila Bapak Ibu merasakan kondisi sesak napas berdasarkan skala MMRC atau sesak saat istirahat, dan minum air hangat sebelum latihan ACBT. Tahapan teknik latihan pernapasan ACBT dimulai dari kontrol pernapasan,
Lalu melakukan latihan pengembangan dada, dan tahapan berikutnya adalah menghembuskan napas secara paksa atau huffing, lalu diakhiri dengan melakukan batuk efektif. Apakah Bapak Ibu sudah merasa siap? Jika sudah merasa siap, ayo kita mulai latihan napas ACBT-nya. Tahapan pertama, kontrol pernapasan. Tujuan dari tahapan kontrol pernapasan adalah untuk merelaksasikan pernapasan atau membuat Bapak Ibu merasa nyaman saat bernapas dan meredakan gejala sesak yang biasanya terjadi setelah batuk. Langkah pertama, kontrol pernapasan. Yang pertama, tegakkan badan, letakkan tangan kiri di dada dan tangan kanan di perut Anda. Yang kedua, tarik napas perlahan dari hidung dengan mengembangkan dada. Pastikan tangan kiri Anda yang terangkat. Ketiga, hembuskan napas Anda secara perlahan melalui mulut. 4. Ulangi kembali selama 3 kali. 5. Tarik napas perlahan dari hidung dengan mengembungkan perut Anda. 6. Pastikan tangan kanan Anda yang terangkat dan hembuskan lewat mulut. 7. Ulangi kembali sebanyak 3 kali. Tahapan kedua, pengembangan dada atau ekspansi dada. Tahapan pengembangan dada dalam ACBT bertujuan untuk meningkatkan fungsi paru dan menambah jumlah udara yang dapat dipompakan oleh paru sehingga dapat menjaga kinerja otot-otot bantu pernapasan dan dapat menjaga serta meningkatkan pengembangan ekspansi sangkar torak. Lakukan tarik napas perlahan dari hidung, tahan napas 2-3 detik, kemudian hembuskan lewat mulut. Berikutnya, ulangi langkah ini sebanyak 3 kali. Tahapan ketiga, hembusan napas secara paksa atau huffing. Tujuan dari huffing dalam ACBT digunakan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pergerakan dan pengeluaran dahak dari bagian saluran napas bawah ke bagian saluran napas atas, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan napas dari mulut dengan hentakan. Ulangi sebanyak 3 kali. Tahapan keempat, melakukan batuk efektif. Tujuan dari batuk efektif dalam ACBT adalah mengeluarkan dahak secara maksimal. Tarik napas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan napas dari mulut dengan cara dibatukan 2 kali. Bagaimanakah perasaan Bapak Ibu setelah melakukan latihan napas ACBT ini? Semoga bermanfaat. Salam sehat dan terima kasih. You